Pemirsa, menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Selatan, Hengki Gogoba, bahwa untuk mewujudkan pendidikan sekolah sepanjang hari, banyak tenaga didik yang diadopsi dari berbagai sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sorong Selatan. Ia tuturkan upaya untuk memajukan pendidikan di Sorsel serta penambahan tenaga guru. Mekanisme yang dilakukan dengan adanya pertukaran atau pergantian tenaga guru dari sekolah-sekolah yang lain. Hengki Gogoba atau diungkapkan selain tenaga guru yang ada di sekolah-sekolah Kabupaten Sorong Selatan, ada sebagian tenaga didik yang diadopsi dari luar yang sudah ada kerjasama dengan Universitas Unipa. Meski program pendidikan ditangani dari Universitas Unipa, namun tidak kalah penting dari sisi efektivitas dan efisien prosedur belajar mengajar tetap melibatkan tenaga guru setempat dan schedule-nya mengacu pada SHH yang menjadi salah satu target. Dan kebutuhan waktu istirahat untuk anak-anak di SHH sangat fleksibel. Dari SHH ini merupakan pendidikan pembentukan karakter. Sekolah SHH ini peminat untuk anak-anak sudah mencapai 100% karena kehidupan yang dilakukan anak-anak yang putus sekolah maupun yang baru sekolah sudah ditinggalkan untuk SHH. Kepala Dinas berharap SHH orang tua lebih punya peranan penting di dalamnya, tidak selalu bergantung pada pemerintah. Guru ini kan ada terjadi change, ada pergantian ya, tukaran. Untuk bagaimana mewujudkan ini kan guru-guru yang ada di sekolah setempat, sekolah bersangkutan, dan guru-guru yang diadopsi dari tempat lain. Dalam hal ini misalnya kita lagi program ini dimulai melalui kerjasama Unipa. Ini orang-orang yang sudah siap dididik di sana dengan program ini, dia datang backup. Tetapi tidak kalah pentingnya dari sisi efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar tadi melalui program ini tetap melibatkan guru-guru setempat. Tetapi schedule mengacu kepada SSA. Karena kita mau mengejar target ini. Gitu. Jadi guru sebenarnya sangat banyak, Pak. Sangat banyak. Hanya hari ini guru-guru ini ada yang mungkin dia tidak betah melaksanakan tugas di sekolah bersangkutan akibat karena ya hal-hal yang sifatnya pribadi antar pimpinan dan guru, dan juga persoalan-persoalan pribadi yang mungkin di tengah masyarakat, antar masyarakat ada hal-hal yang mungkin tidak connect lah. Itu dia sementara belum terlalu betah melaksanakan tugas. Tetap kalau dengan program ini jalan, pasti sekolah yang bersangkutan itu kita memanggil kepala sekolahnya untuk segera hadirkan sekolah guru-guru yang bersangkutan untuk mendukung program ini dalam proses SSI sendiri. Yang kedua, untuk yang tadi siswa ini kan dia kan ada waktu untuk istirahat, jadi tidak full dari pagi sampai tidak ada, Pak. Sebenarnya sangat fleksibel, sangat ideal sekali kalau ini diterapkan, karena siswa itu ada waktu. Ini juga bagian dari pembentukan karakter sebenarnya. Bagaimana dia dari rumah dia langsung tinggalkan orang tua jam 7.30 dia sudah ada di sekolah. Nah, ketika dia ada di sekolah, bagaimana dia ini diberikan petunjuk untuk bagaimana dia mandi, bagaimana dia sikat gigi, bagaimana dia berpakaian, pokoknya berseragam lengkap dan menggunakan seragam itu, lalu dia memulai start. Jadi dia dipandu untuk ya hal-hal yang sifatnya pendidikan dasar itu. Ya, jadi dia justru terkonek dan termotivasi untuk dia lebih aktif. Jadi di situ kelihatannya melalui pendidikan yang kita mulai terapkan tahun kemarin, memulainya dari lokusnya dari Konda, siswa lebih senang dan lebih suka sekali. Orang lebih aktif belajar dalam program apa itu SSI daripada mereka belajar seperti yang belajar biasa dilakukan melalui kurikulum tadi. Mungkin itu. Jadi tidak ada rasa bosannya. Mereka senang, Pak. Itu kira-kira kalau diperlihatkan peminatannya sudah berapa persen pencapaiannya? Jadi sebenarnya dari sisi yang tadi saya bilang, dari tadinya misalnya waktu kita lihat dari Konda itu sudah mendekati hampir 100%, karena tadinya anak-anak senangnya pergi ke laut, pergi di hutan dusun dan jaga adik di rumah, sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena
yang tadinya ini dia tidak mulai masuk tadi, seperti contoh tadi saya bilang itu, ini dia beberapa tahun dia tinggalkan sekolah, sudah kelas 5. Tapi begitu program ini jalan, dia aktif dengan, karena sudah disertai dengan seragam lengkap, sepatu apa segala, dan dia diatur di dalam kelas khusus, bagaimana dia mendewasakan diri tadi, yang maksudnya ini bagian dari proses pembentukan karakter. Iya. Dan memang ini penting sekali. Jadi istilahnya semi asrama begitu. Jadi dia tidak nanti bermalam, tapi setelah selesai sorenya habis pembelajaran dia harus kembali ke orang tua. Nah, hari ini orang tua sebagai keluarga yang bertanggung jawab tentang pendidikan anaknya, dia harus mengerti, jangan sampai ketika ini diambil alih pemerintah terus dia malas tahu. Nah, ini bagian dari peran serta orang tua yang perlu menjadi perhatian serius. Itu ada anggarannya, pembayarannya. Untuk biaya ini SSI ini sudah disiapkan anggaran untuk pemerintah. Makan minumnya, pakaiannya, sampai pembiayaan kepada tenaga kerja yang memasak makanan itu sudah ada semua. Sudah lengkap ya? Sudah lengkap, Pak. Darmawan, CWN Channel.